Hello everyone, good morning. Welcome back with Miss Cory. Okay, today we will learn about tematik, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Are you ready? Before we start our lesson, let's us pray together. Our Heavenly Father, we really thank you for this new day. We really thank you for our body, for everything you give to us, and we thank you for this beautiful time. We want to learn about thematic. Please bless us, prepare our heart, our mind, so we can learn well today. We surrender this time into your hand. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray to you. Amen. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 subtema 2 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Kemudian kita juga akan belajar menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita. Lalu yang terakhir kita akan belajar membuat kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan kita sumber daya alam yang sangat beragam. Ya, kita bisa lihat ya, di Indonesia secara khusus banyak sekali sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan. Nah, ada berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contohnya ketika kita bertani atau berkebun, nelayan juga, dan sebagainya. Nah, selain itu, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan sumber daya alam, yaitu kegiatan pembuatan kertas. Nah, ada yang penasaran gak gimana sih cara membuat kertas itu? Kertas ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya, secara khusus kita anak sekolah. Nah, sekarang buku yang kita pakai ini terbuat dari kertas. Nah, gimana caranya membuat kertas? Kita lihat video berikut ini ya. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end.
mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa, atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Setelah kita melihat proses pembuatan kertas di video sebelumnya, dan juga melihat gambarnya di halaman 52, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya di halaman 53. Ada 4 pertanyaan di sana. Ya, nomor 1, sumber daya alam apakah yang digunakan dalam pembuatan kertas? Nah, kita sudah tahu kan bahwa kertas itu dibuat dari pohon ya, batang pohon yang kemudian diolah sedemikian rupa. Nomor 2, apa yang terjadi jika penggunaan kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Nah, ketika kita menggunakan kertas atau barang-barang lain secara berlebihan, kita tidak membatasinya, tentunya kayu juga akan semakin berkurang ya, karena pasti kita akan selalu memproduksi kertas ketika sudah habis karena tidak digunakan dengan bijaksana. Nah, ketika kita menggunakan kayu secara terus-menerus, bisa jadi pohon-pohon yang di hutan menjadi habis dan akan memberikan dampak yang lebih besar lagi, baik kepada manusia ataupun makhluk hidup yang lain yang ada di hutan. Untuk nomor 3 dan 4, itu meminta pendapat kalian dari masing-masing anak. Ya, jadi menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar kertas dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tetap diproduksi? Kemudian berikan saranmu ya agar penggunaan kertas tidak berlebihan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, untuk nomor 3 dan 4 ini silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, salah satu kegiatan ekonomi itu adalah industri kertas tadi yang kita sudah pelajari. Nah, kegiatan ekonomi itu menghasilkan barang ya. Nah, dalam hal ini berarti industri kertas itu termasuk dalam kegiatan ekonomi produksi. Nah, selain industri kertas, ada lagi ya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, kegiatan tersebut tentunya memanfaatkan sumber daya alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sekarang kita mau belajar jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, kita lihat di halaman 53 ya, ada gambar A, B, dan C. Nah, kita akan jawab sama-sama untuk yang bagian A. Nah, coba kita lihat itu gambar apa ya? Nah, gambar A ada seseorang yang sedang ingin menanam padi ya. Nah, kalau dia menanam padi, berarti nama pekerjaannya apa? Ya, nama pekerjaannya adalah petani. Nah, kemudian barang apa yang dihasilkan dari pekerjaan ini yang gambar A? Nah, itu kan pekerjaannya petani ya. Petani padi ya. Nah, nanti ketika padinya sudah bertumbuh dan siap dipanen, apa yang dihasilkan? Ya, tentunya yang dihasilkan adalah beras ya, yang kemudian diolah menjadi nasi. Kemudian, jenis sumber daya alam apa saja yang kira-kira digunakan dalam proses pekerjaan bagian A? Nah, tentunya
sumber daya alam yang digunakan itu ada tanah, kemudian ada air, kemudian angin, udara, dan semua sumber daya alam yang mempengaruhi proses pertumbuhan padi tersebut ya. Nah, untuk gambar B dan C, silakan anak-anak semua menuliskan jawaban kalian ya. Lalu nanti difotokan dan kirimkan ke teacher masing-masing. Halaman 53, gambar B dan gambar C. Silakan tuliskan nama pekerjaannya, barang yang dihasilkan, dan juga jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita harus sangat bijaksana ya. Kita harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang ada. Jangan sampai kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Kita tidak membatasi penggunaannya sehingga akan memberikan dampak yang buruk kepada alam kita sendiri dan juga kepada manusia, kepada makhluk hidup yang menikmati sumber daya alam tersebut. Jadi, anak-anak semua, marilah kita terus memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijaksana ya. Ketika kita terus mengupayakan pelestarian sumber daya alam, maka itu berarti kita juga melestarikan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan ya. Nah, contohnya adalah hutan. Ketika kita melestarikan hutan, maka hewan-hewan yang ada di dalamnya pun dan juga tumbuhan yang ada di dalamnya bisa tetap lestari ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari suatu cerita tentang gajah yang baik hati. Yuk, kita baca sama-sama ya di halaman 54 dan 55. Gajah yang baik hati. Gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi dan besar. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Gajah sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada hewan-hewan yang kelaparan. Ia juga selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik hewan yang besar seperti badak dan harimau, maupun hewan kecil seperti tikus dan belalang. Pada suatu hari, gajah melakukan perjalanan yang jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. "Gajah, gajah, tolong aku," kata jerapah sambil menahan rasa sakit. Mendengar teriakan jerapah, gajah itu langsung mengangkat pohon yang mengimpit tubuh jerapah dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap jerapah. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi terima kasih gajah." "Syukurlah kamu hanya mengalami luka ringan, jerapah," kata gajah. "Ya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada hewan lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu," ungkap jerapah. "Kita hidup memang harus saling menolong," ucap gajah. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, tetapi gajah tetap rendah hati. Gajah tidak menyombongkan diri. Setelah menolong jerapah, gajah pun meneruskan perjalanannya. Wah, menarik sekali ya cerita yang sudah kita baca tentang gajah yang baik hati. Nah, Miss Kori mau minta pendapat nih dari anak-anak semua. Apa pendapat kalian tentang tokoh dalam cerita tadi? Ya, kita melihat ada dua tokoh ya, ada gajah dan jerapah. Tapi kita akan fokus kepada si gajah. Nah, bagaimana dengan sikap si gajah? Nah, kita melihat tuh ya bahwa dia sangat baik hati. Dia suka menolong dan tidak membeda-bedakan juga. Dia juga punya kemampuan dan kelebihan. Nah, tapi dia menggunakan kemampuan dan kelebihannya itu untuk menolong sesamanya ya. Nah, kita juga belajar dari gajah yang rendah hati dan tidak suka menyombongkan diri. Nah, sebagai manusia, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, sikap ini juga perlu kita miliki ya. Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan, keterampilan, dan ya berbagai keahlian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan
Tuhan mau supaya kita menggunakan keahlian tersebut untuk kita bisa menolong sesama kita, menolong orang lain, menolong teman, orang tua, dan sebagainya. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan keterampilan kita tadi? Ya, kita menghargai, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita menggunakan keterampilan kita untuk menjadi berkat. Nah, ingat seperti gajah tadi, kita juga perlu untuk tetap rendah hati ya, dan tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Itu semua pemberian Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita juga menjadi berkat melalui keterampilan kita. Oke, kita akan membaca satu cerita lagi, cerita tentang pengabdian Dr. Rida. Nah, kali ini Miss Cory akan memberikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk membaca secara mandiri di rumah. Ya, dibaca baik-baik ceritanya, kemudian nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan. Oke. Nah, setelah membaca cerita tentang pengabdian Dr. Rida, Miss Cory mau minta pendapat lagi nih dari anak-anak semua. Apa pendapatmu tentang sifat Dr. Rida? Hal-hal baik apa yang bisa kamu contoh dari Dr. Rida? Nah, silakan tuliskan jawabanmu ya. Oke, kita sudah belajar tentang cerita pengabdian Dr. Rida ya. Nah, selain dokter, ada berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya saja lingkungan yang paling dekat adalah dalam keluarga. Mungkin mama dan papa dari anak-anak semua memiliki pekerjaan yang berbeda. Mungkin ada juga yang sama. Nah, jenis pekerjaan yang berbeda itu juga membentuk sebuah keragaman dalam lingkungan kita. Nah, tapi kita harus tetap saling menghargai ya, tanpa membedakan jenis pekerjaan. Ketika kita saling menghargai dan menghormati orang lain, berarti kita sudah melakukan sila kedua Pancasila, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita akan belajar tentang contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila secara khusus di dalam kelas kita. Nah, bagaimana kita bisa saling menghargai dalam kelas? Nah, kita akan membuat peraturan. Nah, contoh-contoh peraturan dalam kelas kita supaya kita bisa saling menghargai. Yang pertama yaitu menghormati guru dan teman. Kemudian yang kedua, berbicara dengan santun. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Nah, kita sudah melihat beberapa peraturan dalam kelas kita ya, supaya menolong kita untuk bisa menghargai satu sama lain. Nah, apa yang terjadi jika peraturan tersebut dilakukan dengan baik? Nah, tentunya kita akan merasa nyaman ya berada dalam suatu kelas itu, karena kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Coba kita lihat di buku halaman 61. Di situ ada beberapa gambar ya. Kita akan melihat apakah kegiatan di gambar-gambar tersebut sudah melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan apakah itu mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, gambar yang A, bertengkar ketika diskusi. Nah, apakah itu mengamalkan sila Pancasila yang kedua? Tentu tidak ya, karena sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika kita berdiskusi dan kita bertengkar karena mungkin berbeda pendapat, itu berarti kita tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian untuk bagian B, mengganggu teman ketika belajar. Nah, tentunya ini tidak sesuai ya dengan sila kedua Pancasila, karena kita tidak menghormati teman kita yang sedang belajar. Kemudian untuk gambar C, bekerja sama membersihkan kelas. Wah, ini tentu sesuai ya dengan sila kedua Pancasila. Kemudian juga yang gambar D, menghormati guru. Nah, sila kedua Pancasila juga
memberikan contoh bahwa menghormati guru adalah termasuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang untuk halaman 61 paling bawah ada gambar A dan B. Silakan kalian beri centang mana gambar yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu berikan alasan kalian ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama kita belajar bagaimana kita menggunakan sumber daya alam dengan batasan tertentu. Ya. Kita belajar untuk tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, tidak dibatasi karena akan memberikan dampak yang buruk kepada kita sendiri. Kemudian kita juga belajar memberikan pendapat tentang tokoh dalam suatu cerita. Ada 2 cerita yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya bahwa kita semua manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mempunyai harkat dan martabat masing-masing dan kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan ya, dan kita bersikap adil kepada semua orang. Untuk penugasan hari ini, silakan anak-anak mengerjakan halaman 57, nomor 2 dan 3. Halaman 57, nomor 2 dan 3 dikerjakan kemudian dikirimkan ke main teacher-nya masing-masing ya. Tetap semangat anak-anak teacher, tetap bersukacita ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini ya anak-anak teacher. Miss Kori harap apa yang Miss Kori ajarkan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa ya. Let's pray. Our Heavenly Father, we really say thank you for your blessing, for your kindness. You have blessed us in our learning today. We have learned about many things. God, help us to apply this learning in our life. We want to continue our activities. Please bless us and help us to always praise your name. Thank you Lord Jesus, in your name we pray to you. Amen. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak teacher. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap berdoa kepada Tuhan ya. God bless you all. Love you.